Selamat datang di Rintik Renung. Kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Setiap bulan gaji masuk. Setiap bulan gaji habis. Dan di akhir bulan, angka di rekeningmu hampir tidak bergerak. Kamu bukan pemalas. Kamu bukan bodoh. Kamu bahkan lebih rajin dari kebanyakan orang di sekitarmu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Tidak pernah diceritakan orang tua, dan tidak akan pernah diungkapkan oleh bosmu. Bahwa selama kamu hanya menukar waktu dengan uang, kamu tidak akan pernah benar-benar bebas. Ada orang-orang di luar sana yang uangnya bekerja saat mereka tidur, saat mereka makan, saat mereka berlibur, bahkan saat mereka tidak melakukan apa-apa. Dan rahasianya, bukan soal modal besar, bukan soal keberuntungan, bukan soal keturunan orang kaya. Rahasianya ada di 7 langkah sederhana yang dipelajari seorang pemuda biasa dari seorang mentor kaya, dalam satu percakapan yang mengubah seluruh hidupnya. Tetap di sini, karena apa yang akan kamu dengar berikutnya mungkin adalah percakapan yang selama ini kamu tunggu. Di sebuah kota kecil yang ramai, hiduplah seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Ryan. Selama 5 tahun, Ryan bekerja di sebuah toko kelontong. Bukan sembarang pekerja, dia sudah naik jabatan dari pelayan toko biasa menjadi posisi yang cukup dihormati. Selama 3 tahun terakhir, Ryan rajin menabung dari setiap gaji yang dia terima. Tapi ada satu hal yang mengganggunya. Sangat dalam, uangnya tumbuh terlalu lambat. Setiap bulan, dia membuka aplikasi perbankan, menatap angkanya, dan merasa kecewa. Angka itu hampir tidak bergerak, seperti air dalam kolam yang tidak mengalir kemana-mana. Bagaimana caranya membuat uang ini bekerja untukku? Pikir Ryan. Bukan aku yang terus bekerja untuk uang. Masalahnya jelas, Ryan tidak punya waktu untuk pekerjaan kedua. Pekerjaannya di toko menyita hampir seluruh harinya. Pulang kerja, badannya sudah habis. Tidak ada energi tersisa untuk hal lain. Dia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Kerja, tabung, tunggu, kerja, tabung, tunggu. Pasti ada cara yang lebih baik dari ini. Suatu hari libur, sebuah ide melintas di benaknya. Pak Dana, semua orang di kawasan itu tahu siapa Pak Dana. Pria kaya yang tinggal di desa sebelah. Punya banyak aset dan bisnis. Yang paling mengagumkan, orang-orang bilang dia menghasilkan kekayaan tanpa banyak banting tulang. Uangnya lah yang bekerja, bukan badannya. Dia adalah orang yang tepat untuk ditanya. Keesokan paginya, Ryan bangun lebih awal dari biasanya, mengenakan baju terbaiknya, dan berjalan kaki hampir 1 jam menuju desa Pak Dana. 1 jam perjalanan, tapi Ryan tidak keberatan. Pikirannya terlalu penuh dengan pertanyaan. Bagaimana orang kaya berpikir secara berbeda? Apa yang mereka tahu yang tidak diketahui pekerja biasa? Setibanya di rumah Pak Dana, Ryan menemukan sang pria sedang bersantai di bawah pohon besar yang rindang di dekat ladangnya. Secangkir kopi di tangannya. Wajahnya damai dan tenang. Meski kaya raya, Pak Dana bukan tipe orang yang sibuk berlari ke sana kemari. Aset dan uangnya lah yang bekerja untuknya. Inilah tepatnya yang ingin Ryan pelajari. Ryan menghampiri dengan sopan. "Selamat pagi, Pak Dana. Maaf kalau saya mengganggu." Pak Dana mendongak dan tersenyum hangat. "Tidak sama sekali, Nak. Ayo duduk. Ada apa gerangan?" Setelah berkenalan, Ryan menceritakan segalanya. Tujuannya, frustrasinya, mimpi-mimpinya. Pak Dana mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu senyumnya melebar. "Pemikiran yang bagus," katanya. Tidak ada kata terlalu awal untuk belajar tentang penghasilan pasif. Ryan condong ke depan, tidak ingin melewatkan satu kata pun. Penghasilan pasif bukan hanya soal menanamkan modal besar atau membeli emas.
lanjut Pak Dana. Dengan pola pikir yang benar, bahkan modal kecil pun bisa bekerja untukmu. Kalau kamu bisa mengelola 1 juta rupiah dengan benar, bayangkan apa yang bisa kamu lakukan dengan lebih dari itu. Ryan merasakan sesuatu menyala di dalam dadanya. Pak Dana meletakkan cangkir kopinya dan menatap Ryan langsung. Aku akan mengajarimu 7 langkah membangun penghasilan pasif. Dengarkan baik-baik dan ingat setiap katanya. Ryan mengangguk, siap menyerap setiap tetes kebijaksanaan. Langkah pertama dalam membangun penghasilan pasif itu sederhana. Pak Dana memulai. Kamu butuh uang. Tabung apa yang bisa kamu tabung dari penghasilanmu? Tapi, dan ini penting, jangan ambil pinjaman untuk investasi, terutama kalau kamu baru mulai. Jauh lebih aman untuk bekerja keras dan menabung pelan-pelan. Paham? Ryan mengangguk tegas. Paham Pak Dana. Lalu setelah uangnya terkumpul, apa yang harus saya lakukan? Pak Dana tertawa pelan mendengar antusiasme Ryan. Pelan-pelan dulu, Ryan. Langkah kedua adalah menahan godaan untuk membeli barang mahal terlebih dahulu. Jangan buru-buru membeli ponsel mewah, motor baru, atau rumah bagus, kecuali kamu benar-benar membutuhkannya. Barang-barang mahal seperti kendaraan dan gadget nilainya turun cepat, dan biaya perawatannya tidak murah. Apalagi ketika penghasilanmu masih terbatas. Gunakan uang itu untuk membangun penghasilan pasifmu terlebih dahulu. Ryan merasakan gelombang kelegaan. Dia selama ini memimpikan ponsel baru dan motor keren, tapi sekarang dia mengerti alasan untuk menunggu. Kamu benar, Pak Dana. Kalau semua uang saya habiskan sekarang, tidak akan ada yang tersisa. Tepat sekali, jawab Pak Dana dengan mata berbinar. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yang paling menarik. Pak Dana berdiri dan mengajak Ryan berjalan-jalan. Lihat sekelilingmu, jelajahi lingkunganmu. Bahkan buka media sosial atau internet untuk mencari ide. Ada banyak sekali cara menciptakan penghasilan pasif, bahkan dengan modal yang sangat kecil. Saat mereka berjalan melewati perkampungan, Pak Dana menunjuk ke berbagai arah. Lihat rumah Rudy di sana. Dia memulai layanan wifi kecil-kecilan dengan modal kurang dari Rp500.000. Dan tetangganya, dia mulai beternak ayam dengan jumlah yang hampir sama. Kuncinya adalah menemukan peluang yang sesuai dengan kemampuan dan minatmu. Ryan terpana. Matanya terbuka lebar, melihat kampung yang sama, tapi kini dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Saya tidak pernah sadar ada begitu banyak peluang tepat di depan mata saya, katanya, menggaruk kepalanya heran. Mereka terus berjalan. Pak Dana menunjukkan lebih banyak contoh. Ada yang menyewakan lahan pertanian, ada yang menawarkan jasa servis, ada seorang ibu yang membuat camilan rumahan dan menjualnya secara online. Ryan, intinya adalah membuka pikiranmu terhadap apa yang mungkin. Tidak peduli sekecil apapun awalnya. Saya terlalu fokus pada pekerjaan saya sampai tidak melihat peluang-peluang ini, Ryan mengakui. Mereka kembali ke bawah pohon. Pak Dana melanjutkan dengan lebih intens. Begitu kamu menemukan peluang, jangan terlalu lama menunggu untuk bertindak. Mulailah dengan kecil. Gunakan tabunganmu dan belajar sambil berjalan. Tantangan baru akan muncul setelah kamu mulai. Jadi tidak ada gunanya menunggu rencana yang sempurna. Dan selalu lebih bijak untuk memulai dengan investasi kecil untuk mengurangi risikomu. Ryan merasa bersyukur mendengar nasihat ini. Dia menyadari selama ini dia menunggu waktu yang tepat. Menunggu kondisi yang sempurna. Padahal kesempurnaan itu tidak pernah datang. Terima kasih Pak Dana. Ini sangat masuk akal sekarang. Pak Dana belum selesai.
Suaranya semakin bersemangat. Langkah kelima, tingkatkan investasimu secara bertahap. Ketika penghasilan pasifmu mulai berjalan, gunakan keuntungannya untuk mengembangkan bisnismu sedikit demi sedikit. Seperti Rudy yang memperluas layanan Wi-Fi-nya ke lebih banyak rumah. Kuncinya adalah reinvestasi dan pembesaran skala. Ryan merasa seperti ada arus listrik mengalir dalam tubuhnya. Langkah selanjutnya apa, Pak Dana? Tanyanya, tidak sabar untuk terus belajar. Langkah keenam, diversifikasi dan nikmati sebagian. Langkah keenam, kata Pak Dana dengan suara yang lebih serius. Diversifikasi. Jangan bergantung hanya pada satu sumber penghasilan. Coba bangun sumber penghasilan pasif kedua, begitu yang pertama sudah stabil. Ini mengurangi risikomu dan memaksimalkan keuntunganmu. Dan sebagai hadiah atas kerja kerasmu, tidak apa-apa menggunakan sebagian penghasilanmu untuk dinikmati. Tapi jangan berlebihan. Batasi pengeluaranmu tidak lebih dari 50% dari keuntunganmu. Ryan semakin termotivasi. Penting untuk menikmati hasil kerja keras kita juga, bukan? Tepat sekali, Pak Dana tersenyum. Dan akhirnya, langkah ketujuh, Pak Dana berbicara perlahan. Setiap kata terasa berat dan bermakna. Bersabarlah, tetap konsisten, terus belajar dan beradaptasi. Membangun penghasilan pasif membutuhkan waktu. Jangan berkecil hati jika hasilnya tidak terlihat segera. Bertahanlah. Terus belajar, dan jangan ketinggalan zaman. Banyak orang gagal bukan karena tidak berbakat, tapi karena mereka berhenti belajar, berhenti beradaptasi. Begitu kata-kata terakhir itu keluar dari mulut Pak Dana, Ryan merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Ini bukan sekedar nasihat. Ini adalah peta jalan menuju kebebasan. Pak Dana mengundang Ryan untuk makan siang bersama keluarganya. Mereka menikmati makanan lezat yang hangat, dan Ryan merasa bahwa hari ini dia tidak hanya mendapatkan seorang mentor, tapi juga seorang sahabat. Setelah makan siang yang menyenangkan itu, Ryan berpamitan. Hatinya berdegup kencang penuh semangat. Dalam perjalanan pulang, pikiran Ryan berlari kencang melampaui kakinya. Dia akan menabung lebih agresif mulai hari ini. Dia akan menahan godaan membeli ponsel baru yang sudah lama dia incar. Dia akan melihat kampungnya sendiri dengan mata baru, mencari peluang yang selama ini tidak terlihat. Mungkin dia bisa memulai layanan serupa dengan Rudy, atau mungkin membantu para petani lokal menjual produk mereka secara online. Perjalanan pulang terasa jauh lebih singkat dari perjalanan pergi. Ryan bukan lagi orang yang sama yang berangkat pagi itu. Dia adalah seseorang dengan rencana, seseorang dengan harapan, seseorang yang siap memulai babak baru. Tiga bulan kemudian, Ryan telah menabung cukup untuk memulai usaha penghasilan pasif pertamanya. Dia membuka layanan laundry di lingkungan rumahnya, berinvestasi pada satu mesin cuci sederhana. Keuntungan awalnya kecil, tapi itu adalah uangnya yang menghasilkan saat dia sedang bekerja di toko. Uang yang bekerja untuknya. Kurang dari setahun, Ryan telah memiliki 2 mesin cuci tambahan dan mempekerjakan seseorang untuk membantu mengelola operasionalnya. Lalu dia membuka aliran penghasilan pasif kedua, menyewakan sebuah kamar kecil di rumahnya kepada seorang mahasiswa. Uang itu terus mengalir, tumbuh, berkembang biak. 5 tahun kemudian, Ryan mengunjungi Pak Dana lagi. Kali ini dia datang dengan mobilnya sendiri. Bukan kendaraan mewah, tapi kendaraan praktis yang dia beli dari keuntungan penghasilan pasifnya. Pak Dana menyambutnya dengan senyum hangat yang sama. "Guru," kata Ryan, menggunakan panggilan hormat yang kini terasa sangat layak. "Terima kasih telah mengubah hidup saya. 7 langkah itu adalah segalanya yang saya butuhkan." Pak Dana tertawa penuh kegembiraan. "Kamu yang mengubah hidupmu sendiri, Ryan. Aku hanya menunjukkan jalannya. Kamu yang cukup berani untuk melangkah."
Kisah Ryan mengajarkan kita sesuatu yang sangat kuat. Kebebasan finansial bukan tentang seberapa besar penghasilanmu. Ini tentang seberapa bijak kamu menggunakan apa yang sudah kamu miliki. Ini tentang membuat uangmu bekerja untukmu, bukan kamu yang terus-menerus bekerja untuk uang. 7 langkahnya sudah jelas. Pertama, tabung uangmu tanpa mengambil pinjaman yang tidak perlu. Kedua, tahan diri dari membeli barang-barang mahal yang nilainya terus turun. Ketiga, temukan peluang penghasilan pasif di sekitarmu. Keempat, mulai dengan kecil dan bertindak segera. Kelima, besarkan investasimu secara bertahap menggunakan keuntungan. Keenam, diversifikasi sumber penghasilanmu dan nikmati hasilnya secara bijak. Ketujuh, bersabar, tetap konsisten, dan terus belajar. Prinsip-prinsip ini bisa bekerja untuk siapa saja, di mana saja. Apakah kamu punya 1 juta rupiah atau 100.000? Pola pikirnya tetap sama. Mulailah dari di mana kamu berada. Gunakan apa yang kamu miliki. Lakukan apa yang kamu bisa. Ingat ini, setiap orang kaya pernah memulai dari nol. Setiap bisnis sukses dimulai dari 1 langkah pertama. Setiap aliran penghasilan pasif dimulai dari 1 keputusan untuk mencoba. Keputusan apa yang akan kamu buat hari ini? Uangmu sedang menunggu untuk dipekerjakan. Pertanyaannya hanya satu. Kapan kamu akan mulai memerintahkannya? Sampai jumpa di video berikutnya. Terus belajar, terus bertumbuh, dan ingat, perjalanan kebebasan finansialmu dimulai dari 1 langkah kecil hari ini.